Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semuanya sudah makan? Sudah kenyang? Baik, mari kita mulai sesi pertama pagi ini dengan sebuah permainan. Nama permainannya adalah angin bertiup. Saya mengibaratkan teman-teman di sini adalah bunga-bunga yang ada di sebuah kebun. Kemudian ada angin yang meniup bunga-bunga itu sehingga bergoyang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, begitu. Maka jika saya bilang ada angin bertiup ke kanan, maka teman-teman harus memiringkan badan ke kiri sambil bilang "ah". Bila saya bilang angin bertiup ke kiri, maka teman-teman harus memiringkan badan sambil bilang "ih". Begitu seterusnya. Kemudian di sela-sela itu saya akan mengatakan ada sebuah angin kencang sehingga membuat bunga-bunga itu terbang dan akhirnya membentuk sebuah kelompok bunga-bunga. Maka teman-teman harus berpencar dan mencari teman yang belum pernah bertemu atau belum kenal sama sekali. Tiap kelompok ada 5 orang dan tugasnya adalah saling berkenalan satu sama lain dan bercerita tentang apa kebahagiaanku saat ini. Mari kita mulai permainan ini. Nah teman-teman, permainan sudah selesai, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Teman-teman, melalui permainan tadi, teman-teman diajak untuk saling berkenalan dengan teman-teman yang belum pernah bertemu atau belum pernah berkenalan satu sama lain. Dan kemudian saling men-sharingkan pengalaman kebahagiaanku saat ini. Permainan ini sebagai pengantar untuk sesi kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kehadiran teman-teman di sini untuk mengikuti kegiatan retret kita. Saya juga hendak memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Himawan Sulaksono, biasa dipanggil Himawan. Saya seorang biarawan SSCC yang saat ini sedang studi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Saya di sini akan menemani teman-teman belajar tentang arti sebuah kebahagiaan menurut kitab suci. Maka ada tujuan dari sesi ini yang hendak mau saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, melihat kebahagiaan-kebahagiaan di zaman modern ini. Kedua, melihat dan memahami kebahagiaan-kebahagiaan yang ada dalam kitab suci. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 3-12. Yang ketiga, memahami makna dari sabda bahagia itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Keempat, merefleksikan kembali apa makna kebahagiaanku sebagai murid-murid Kristus. Yang terakhir, mari kita saling berbagi refleksi. Nah, baik, saya akan memulai inti dari sesi ini. Poin pertama, kita akan melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang ada dalam diri kita saat ini. Dan kita telah melihatnya lewat permainan tadi.
Dan kita akan mencoba mengumpulkan jawaban-jawaban tadi, hasil dari permainan tadi. Yang kedua, kita akan melihat kebahagiaan-kebahagiaan macam apa yang diinginkan oleh banyak orang di zaman modern ini. Dan ketiga, kita akan melihat kebahagiaan menurut Injil Matius bab 5 ayat 3 sampai 12. Apa maknanya bagi kita, murid-murid Kristus? Poin keempat, kita akan melihat kembali secara umum apa itu sabda bahagia. Sabda yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita dengarkan dan kita lakukan sebagai murid-muridnya. Poin kelima, kita akan merefleksikan kembali makna kebahagiaanku saat ini sebagai murid-murid Kristus setelah memahami makna kebahagiaan dalam sabda bahagia. Kemudian akan dilanjutkan dengan sharing bersama dalam kelompok. Kelompoknya sesuai kelompok dari permainan tadi ya. Satu kelompok 5 orang. Dan penutup, saya akan memberikan ringkasan atas semua materi yang saya sampaikan untuk teman-teman di sesi ini. Nah teman-teman, kita sudah memahami kebahagiaan-kebahagiaan di dalam Kitab Suci menurut Injil Matius dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya lewat sabda bahagia. Teman-teman, Tuhan Yesus telah menawarkan kebahagiaan yang sejati lewat sabda bahagianya yang adalah kasih-Nya dan cermin dari dirinya sendiri. KGK 17:17. Setelah itu, kita juga telah memahami kebahagiaan-kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui sabda bahagianya itu. Dan sebagai murid-muridnya, kita diajak untuk mendengarkan sabdanya itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus bersabda bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Maka kebahagiaan hidup seseorang bukan ditentukan oleh hal-hal material atau hal-hal duniawi, melainkan ketika seorang murid Tuhan mampu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ketaatan merupakan sebuah nilai dari seorang murid Tuhan. Ketaatan untuk melakukan sabda Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang merupakan makna dari kebahagiaan yang sejati. Maka teman-teman, apakah teman-teman mau memperoleh kebahagiaan yang sejati? Jika mau, maka lakukanlah apa yang telah disabdakan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, semua materi sudah saya sampaikan, maka sesi ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua selama sesi ini hingga berakhir saat ini. Semoga semua materi itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Berkah dalam.